Selamat datang di channel Tanya Materi. Halo sahabat cerdas, pada video kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu gaya, gerak, sifat-sifat gaya, serta macam-macam gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Jadi, secara sederhana, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya yang berupa tarikan atau dorongan dapat kita lakukan ketika kita melakukan tarik tambang, mendorong troli, memukul bola, menarik gerobak. Pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi, benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah posisi dari posisi asalnya. Selain itu, ada hubungan antara gaya dengan gerak. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Serta yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda, misalnya membentuk karakter dari plastisin. Ketika kita membuat karakter dari plastisin, maka kita mengubah bentuk plastisin sesuai dengan karakter yang ingin kita buat. Membuat tembikar atau gerabah dari tanah liat. Ketika kita membuat tembikar atau gerabah dari tanah liat, maka kita mengubah tanah liat menjadi sebuah kerajinan tangan yang berupa tembikar atau gerabah. Misalnya pot bunga, vas bunga, dan sebagainya. Membuat origami dari kertas. Tentunya kalian pernah membuat kerajinan dari kertas. Ketika kita membuat kerajinan dari kertas, maka kita mengubah wujud kertas menjadi sebuah kerajinan. Gaya dapat mengubah arah benda. Misalnya, ketika kita mengendarai alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, maka kita akan mengubah arah benda sesuai dengan arah jalan yang kita lalui. Mengubah arah layang-layang. Ketika kita bermain layang-layang, maka kita akan mengubah arah layang-layang sesuai dengan arah angin. Memukul bola kasti. Ketika kita melakukan permainan bola kasti, maka ketika ada bola yang datang dan kita pukul, maka arah bola akan berubah sesuai dengan arah pukulan kita. Saat menyundul bola, maka arah bola yang datang ke arah kita akan kita ubah arahnya. Selain itu, ketika mengoper bola, maka kita mengubah arah bola sesuai dengan keinginan kita. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Ketika menendang bola, maka bola yang tadinya diam, setelah kita tendang, maka bola tersebut menjadi bergerak. Ketika kita melempar bola, maka bola yang tadinya diam, setelah kita lempar, maka bola tersebut menjadi bergerak. Pernahkah kita mengalami mobil mogok di tengah jalan? Maka
Ketika mobil mogok, maka mobil tersebut akan berada pada posisi diam. Maka ketika mobil tersebut kita dorong, maka mobil tersebut akan bergerak. Buah yang tadinya diam di pohon, karena mendapat gaya gravitasi, maka buah yang matang akan bergerak sehingga jatuh dari pohon. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya, ketika kita mengerem sepeda, maka sepeda yang tadinya bergerak, lama-kelamaan akan berhenti atau menjadi diam. Saat kiper menangkap bola, maka bola yang datang ke arah kiper yang tadinya bergerak akan menjadi diam. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Ketika mobil berada pada jalan menurun, maka kecepatan mobil akan bertambah cepat karena mendapat gaya tarik dari bumi, yaitu gaya gravitasi. Ketika kita mengendarai sepeda motor, maka kita dapat mengubah kecepatan sepeda motor sesuai dengan keinginan kita, apakah akan kita perlambat maupun kita percepat. Macam-macam gaya. Gaya otot, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya mesin, serta gaya listrik. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul akibat koordinasi otot dan rangka tubuh. Misalnya, saat kita mendorong meja, maka kita akan mengeluarkan gaya otot kita untuk mendorong meja tersebut agar bergerak. Ketika kita mengangkat dumbbell, maka kita membutuhkan gaya otot agar dumbbell tersebut dapat terangkat. Ketika kita mengayuh sepeda, maka tentunya kita memerlukan gaya otot agar sepeda tersebut dapat bergerak. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul akibat adanya gaya tarikan magnet. Ketika kita menarik logam dengan magnet, maka logam yang tadinya diam akan tertarik magnet dan bergerak. Membersihkan ranjau paku dengan magnet sehingga paku-paku yang ada di jalan dapat tertarik oleh magnet. Ketika membersihkan rongsokan besi, maka kita memerlukan alat angkat yang menggunakan gaya magnet untuk mengangkat rongsokan besi. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya sentuhan dua benda. Misalnya, saat kita bermain sepatu roda, maka akan terjadi gaya gesek antara roda pada sepatu roda dengan permukaan aspal. Meja dan lantai. Tentunya, meja tersebut akan mengalami pergesekan pada kaki meja dengan lantai. Ketika kita memegang raket, maka akan terjadi gaya gesek antara telapak tangan kita dengan pegangan raket. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya kelenturan suatu benda, yaitu pegas atau karet. Misalnya, saat kita memanah, maka akan timbul gaya pegas, yaitu pada tali busur panah, sehingga anak panah dapat meluncur bebas. Ketika kita bermain ketapel, maka kita akan membutuhkan gaya pegas pada tali ketapel supaya kita dapat melempar benda menggunakan ketapel tersebut. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul akibat adanya gaya tarikan bumi. Misalnya, buah yang tadinya di pohon, ketika matang, akan jatuh dari pohon karena mendapat gaya tarikan dari bumi. Saat kita melempar bola kering, maka bola yang kita lempar ke atas lama-kelamaan akan turun ke bawah atau kembali lagi ke bumi karena mendapat gaya tarikan bumi. Gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat adanya kerja sebuah mesin. Misalnya, mobil dapat berjalan karena di dalam mobil terdapat mesin yang ketika bekerja, maka mobil tersebut dapat berjalan.
Sepeda motor dapat berjalan karena dalam sepeda motor juga terdapat mesin. Ketika mesin tersebut bekerja, maka sepeda motor tersebut dapat berjalan ketika kita kendarai. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang timbul akibat adanya kerja sebuah benda bermuatan listrik. Ketika kita menyetrika pakaian, maka akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas sehingga kita dapat menghaluskan pakaian menggunakan setrika listrik. Ketika penggaris yang kita gosok-gosokkan ke rambut kita, maka penggaris tersebut akan memiliki listrik statis di mana listrik tersebut dapat menarik kertas, sehingga kertas dapat menempel sesaat pada penggaris. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai gaya dan gerak. Kita sudah mempelajari apa itu gaya, apa itu gerak, sifat-sifat gaya, dan macam-macam gaya. Berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Bye-bye.